Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, senang rasanya Pak Angga masih bisa menemani kalian belajar dalam kondisi yang sehat. Anak-anak, bagaimana dengan kalian? Sehat bukan? Nah, kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 5 tentang tema ke-6, panas dan perpindahannya. Subtema kedua, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran kelima. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu materi muatan IPA tentang perpindahan kalor serta materi muatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Anak-anak, silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Saatnya berkemah. Kesempatan yang sangat jarang ini disambut gembira oleh Siti dan teman-temannya. Kegiatan berkemah kali ini memang sebagai bagian kegiatan pramuka di sekolahnya. Malam itu, Siti, Dayu, dan Lani serta teman-teman yang lain sedang berkumpul dekat api unggun yang telah disiapkan. Udara malam itu cukup dingin. Anak-anak dengan mengenakan baju hangat mereka masing-masing duduk bercengkrama di sekitar api unggun sambil mengulurkan tangan mereka ke arah api unggun. Badan mereka pun terasa menjadi lebih hangat. Kira-kira perpindahan panas apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, tepat sekali. Itu adalah perpindahan panas secara radiasi. Masih ingatkah kalian apa pengertian dari perpindahan panas secara radiasi? Ya, perpindahan panas secara radiasi yaitu cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi yaitu sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup yang ada di bumi. Untuk lebih memahamkan lagi pemahaman kalian tentang perpindahan panas secara radiasi, silahkan kita baca bersama-sama bacaan berikut. Perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantarkan secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilat. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam terasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi?
Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Nah, anak-anak, setelah kita membaca bacaan tersebut, marilah kita mengerjakan tugas. Tugasnya adalah buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut ini untuk menuliskannya. Kalian cukup menuliskan hal-hal penting yang terdapat pada bacaan yang baru saja kita baca bersama tadi. Ini merupakan tugas kalian. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Ya, perpindahan panas secara radiasi yaitu proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara atau sering kita sebut sebagai pancaran. Kemudian, nomor 2, apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Perbedaannya terletak pada perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Sebaliknya, jika perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara yang biasanya berupa benda gas maupun benda cair. Yang ketiga, apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Perbedaannya adalah panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan perpindahan panas secara konduksi memerlukan zat perantara berupa benda logam. Dan yang keempat atau yang terakhir, jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Yang pertama adalah api unggun. Jika kita mendekatkan tangan kita pada api unggun, pastinya tangan kita akan terasa lebih hangat. Yang kedua adalah panas api dari kompor yang didekatkan ke tangan atau badan kita. Dan yang ketiga adalah panas matahari yang sampai ke bumi. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita mencoba percobaan perpindahan panas secara radiasi di rumah. Alat dan bahan yang kalian perlukan yaitu 1 batang lilin, kemudian korek api, kemudian yang ketiga adalah penggaris. Langkah kerja yang kalian lakukan dalam percobaan ini yaitu nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. Dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak apa yang kamu rasakan dan catatlah. Dan yang ketiga, pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm dari nyala api. Lakukan hal yang sama seperti poin pada nomor 2. Dan yang keempat, pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm dari nyala api dan sama juga dengan poin nomor 2. Nah, anak-anak, setelah kalian mencoba percobaan tersebut, silahkan kalian isi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan. 1. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm? 2. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm? 3. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 8 cm? Kemudian, yang keempat, bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Yang kelima, apakah nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan di atas?
dan sebutkan 3 contoh perpindahan panas selain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. Oke, itu kira-kira pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku tulis dan kirimkan pada bapak atau ibu guru kalian. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.